Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Mempelajari sejarah Islam di Rusia, bisa menjadi pengetahuan penting untuk meningkatkan pengetahuan Anda. Islam merupakan salah satu agama besar dan dianut oleh banyak orang di berbagai negara, termasuk Rusia. Rusia merupakan negeri yang berada di tanah Siberia, yang dikenal sebagai wilayah yang mempertemukan dua senja. Negara ini tidak mengenal siang dan juga tidak dilewati malam. Cahaya matahari memang tidak bisa menembus negeri yang berada di daratan dingin ini. Bahkan, suhu paling dingin pada musim panas, mencapai -5 derajat Celcius. Tetapi, cahaya Islam rupanya dapat menembus negara yang memiliki sebutan beruang merah ini. Agama Islam di Rusia masuk dalam 3 periode. Periode pertama pada masa Umar bin Khattab, masa Daulah Umayyah, dan Daulah Abbasiyah. Di masa Umar bin Khattab, Islam masuk melalui perantara sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Ia diberikan tugas untuk melakukan dakwah di Armenia dan Azerbaijan. Bahkan, ia terus berjuang menyebarkan Islam hingga wilayah Dailam, Afghanistan, dan Tibristan. Penyebaran agama Islam terus terjadi dan terus meluas. Akhirnya, terjadilah kontak dengan orang Kaspia, salah seorang dai pada wilayah tersebut yaitu Rai bin Maslamah radhiyallahu anhu, membangun masjid pada tahun 115 Hijriah di tanah tersebut. Sedangkan pada masa Daulah Umayyah, perkembangan sejarah Islam di Rusia terjadi pada waktu pemerintahan Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia merupakan sahabat dari Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari. Beliau melintasi sungai Jaihun, dan menguasai Uzbekistan pada tahun 50 Hijriah. Selanjutnya Sain bin Utsman tiba di Samarkand. Musa bin Abdullah bin Khozim pun menaklukkan negeri Imam Tirmidzi, hingga pada akhirnya, Qutaibah bin Muslim dapat menembus negeri timur sampai ke China, Tajikistan, Turkistan, Kirgistan, dan Turkmenistan. Pada masa Daulah Abbasiyah, sejarah Islam di Rusia terjadi melalui Ahmad bin Fadlan, yang merupakan utusan dari Daulah Abbasiyah. Akhirnya, Islam bisa masuk ke wilayah China hingga Laut Kaspia. Pada masa itu, anak pribumi di wilayah Asia Tengah masih menyembah patung, dan disitulah kisah Ahmad bin Fadlan dimulai. Ketika itu, Islam pun mulai tersebut di wilayah Balkan dan Asia Timur. Orang Balkan pun mengirim utusan kepada Daulah Abbasiyah untuk mengajukan permintaan pengiriman dai. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu penduduk mengenai syariat Islam. Ahmad bin Fadlan pun dikirim dan ia mendakwahkan Islam di wilayah tersebut. Akhirnya, ia mendatangi wilayah Balkan dan mengenalkan Islam. Beliau tidak lupa mencatat perjalanannya selama di negeri-negeri Rusia. Itulah yang menjadi rujukan para sejarawan untuk mempelajari masa-masa Islam di Rusia. Perkembangan sejarah Islam di Rusia tidak cukup berjalan lama, karena penduduk Rusia ternyata lebih memilih untuk memeluk agama Nasrani. Pada kala itu, pemimpin Rusia bernama Vladimir menolak Islam, karena agama ini mengharamkan khamr. Hal ini disebabkan khamr menjadi sebuah bagian dari kehidupan orang Rusia. Ia berpendapat bahwa Rusia telah terbiasa dengan khamr. Bahkan, Nasrani pun memperbolehkan khamr. Ini lebih realistis bagi Vladimir dibandingkan dengan Islam. Akhirnya, banyak orang-orang Rusia yang mengikuti Vladimir untuk menganut Nasrani. Padahal, khamr merupakan salah satu minuman yang banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Sejarah Islam di Rusia berlanjut ketika negara ini jatuh ke tangan Tatar Mongol. Di dalam sejarah Islam, Mongol merupakan salah satu bangsa dengan rekam jejak buruk. Ketika Barka bin Jochi bin Genghis Khan berkuasa, ia memang memeluk dan mendakwahkan Islam. Padahal, Genghis Khan yang merupakan kakeknya sangat memusuhi Islam. Barka Khan memiliki jasa besar dan telah berhasil mengalahkan sepupunya. Hulagu Khan adalah sepupu Barka Khan yang menghancurkan Daulah Abbasiyah dan membunuh khalifah terakhirnya. Pada waktu itu, kekuasaan Mongol di bawah Barka Khan berkembang mencapai wilayah Jerman dan Rusia. Ini menjadi sebuah angin segar bagi perkembangan Islam di Rusia. Namun pada tahun 885 Hijriah, Moskow di bawah kekuasaan Ivan III melepaskan diri dari kekuasaan Islam, dan membantai umat Islam setelah bergabung dengan pasukan Perang Salib. Perkembangan sejarah Islam di Rusia pun berlanjut. Ketika Islam mengalami masalah serius pada saat kekuasaan Tsar Romanov, beberapa umat Islam diusir dan tewas oleh kebengisan Romanov.
Hal ini terus berlanjut hingga Vladimir berkuasa. Tahun 1917 ketika revolusi komunis terjadi, Vladimir Lenin pun mengkhianati umat Islam. Ia menjanjikan perubahan bagi Muslim Rusia jika ia terpilih. Nyatanya, hanya terjadi penindasan, penyiksaan, dan kezaliman pada masa-masa Vladimir. Jika disimpulkan, terdapat 4 periode Islam dalam sejarahnya di Rusia. Pertama, usaha Islam dalam melakukan revolusi pemerintahan. Kedua, masa-masa pembantaian umat Islam pada tahun 1925 hingga 1945. Ketiga, Perang Dunia II membawa era baru ketika Stalin mengirim 17 Muslim Rusia menunaikan ibadah haji di Mekah. Keempat, penyiksaan umat Islam pada tahun 1950 hingga hancurnya Uni Soviet. Ketika umat Islam mendapatkan haknya lagi, barulah negara tersebut berganti menjadi Rusia. Umat Islam pun bisa mendapatkan hak mengenai keagamaan dan kewarganegaraan. Hingga sekarang ini, umat Islam di Rusia memiliki komunitas yang cukup besar. Terdapat setidaknya 20 juta jiwa memeluk agama Islam. Terdapat 7 buah masjid di Moskow. Masjid terbesarnya adalah milik suku Tatar dan dibangun sejak tahun 1801. Agama Islam menjadi agama terbesar di Rusia setelah agama Kristen. Keadaan Islam di Rusia pun membaik pada masa pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Umat Islam memiliki peranan penting bagi perbaikan masyarakat Rusia. Islam diperbolehkan membangun sekolah berbasis agama, membangun universitas Islam, dan boleh menggunakan bahasa Arab. Akhirnya sejarah Islam di Rusia berbuah manis hingga sekarang ini.